Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Matematika Wajib Bab 1 Induksi Matematika. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian induksi matematika, 2 menentukan langkah-langkah metode pembuktian induksi matematika, yang ketiga, menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan induksi matematika. Nah, adapun pengertian induksi matematika adalah proses pembuktian pernyataan dari kasus-kasus khusus yang harus berlaku untuk setiap bilangan asli. Jadi intinya di sini kita melakukan pembuktian. Adapun prinsip induksi matematika adalah sebagai berikut. Jadi, misalnya Pn adalah suatu pernyataan mengenai bilangan asli n. Kebenaran Pn untuk semua bilangan asli n dibuktikan dengan cara menunjukkan bahwa P1 benar. Seandainya Pn benar, maka Pn tambah 1 juga harus benar. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat di contoh soalnya. Selanjutnya, langkah-langkah pembuktian dengan induksi matematika. Ada 3 langkah. Yang pertama langkah 1 yang disebut basis, yang kedua langkah induksi, yang ketiga itu kesimpulan. Jadi langkah 1 yaitu pemeriksaan terhadap berlakunya pernyataan untuk bilangan asli terkecil, yaitu P1. Tapi terkadang kita tidak mulai dari nilai n-nya sama dengan 1. Bisa buktinya mulai dari n sama dengan 2 atau yang lainnya. Setelah kita membuktikan bahwa P1-nya benar, kita buktikan bahwa Pn tambah 1 juga harus benar. Ketika pernyataan 1 dan pernyataan 2-nya benar, maka dapat dibuktikan bahwa Pn terbukti benar. Untuk lebih jelasnya, Ibu jelaskan di contoh soalnya. Silahkan dicatat pengertian dan langkah-langkahnya. Selanjutnya, kita ke contoh soalnya. Ini soalnya, buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya tambah 2n kurang 1 itu sama saja nilainya dengan n pangkat 2 untuk setiap bilangan asli n besar sama dengan 1. Jadi cara penyelesaiannya kita menggunakan 3 langkah. Langkah 1 yaitu basis. Pemeriksaannya, apakah rumus ini berlaku untuk P sama dengan 1. Jadi, kita buktikan bahwa P1 itu bernilai benar, yaitu kita ambil n-nya sama dengan 1. Kenapa kita mulai di sini n sama dengan 1? Karena kita menguji bilangan yang terkecil terlebih dahulu. Karena di sini syaratnya untuk bilangan asli n besar sama dengan 1. Nah, bilangan di sini yang terkecil untuk n besar sama dengan 1 adalah angka 1 kan yang terkecil. Karena nilainya n besar sama dengan 1 itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti angka yang terkecil itu 1. Jadi pembuktiannya kita mulai dari angka yang terkecil, berarti kita ambil 1. Nah, kita membuktikan dari ruas kirinya dan ruas kanannya. Jika kita membuktikan dari ruas kiri dan kanan dan jawabannya sama, berarti P1 adalah benar. Caranya, di sebelah kiri kita substitusi angka 1. Kemudian di sebelah kanan kita substitusi juga angka 1. Jika hasilnya sama berarti
P1 terbukti benar. Jadi untuk lebih jelasnya lihat di sini. Untuk N sama dengan 1, maka 2N kurang 1. Ini untuk ruas kiri ya. 2N kurang 1 diambil dari rumus ruas kiri, yaitu 2N kurang 1. Berarti N-nya di sini kita ganti dengan angka 1. Berarti 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1, ruas kiri. Sekarang untuk N sama dengan 1, ini di ruas kanannya. Rumusnya di ruas kanan itu N pangkat 2. Berarti N-nya kita ganti dengan 1, didapatkan 1 pangkat 2. Ini untuk ruas kanan. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, jadi terbukti P1 adalah benar. Selanjutnya, langkah kedua, kita harus buktikan, kalau tadi kita buktikan P1 benar, kita sekarang buktikan Pn tambah 1 adalah benar. Kita buktikan juga untuk ruas kiri dan ruas kanannya. Untuk ruas kiri, di sini kan yang mau kita buktikan Pn tambah 1, ruas kiri yang ini. Jadi caranya membuktikan untuk Pn tambah 1, kita tulis kembali semuanya, rumus di ruas kiri dan angka-angka di ruas kiri, kemudian ditambah. Di sini karena P-nya N tambah 1, berarti N yang ada di sini kita ubah menjadi N tambah 1. Didapat seperti ini. 2 kali N tambah 1. Jadi angka N di sini, jadi kita tambah lagi 1 kali di sini dengan N-nya diubah menjadi N tambah 1. Sekarang lihat di sini. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik sampai tambah 2N kurang 1 itu hasilnya berapa? Itu hasilnya adalah, ini lihat 1 tambah 3 sampai tambah 2N kurang 1 ini sama dengan N kuadrat. Hasilnya adalah N kuadrat. Jadi kita tulis hasilnya dari 1 sampai 2N kurang 1 itu N kuadrat. Kemudian ditambah yang ini. Kita kali masuk ya, 2N, 2 kali N, 2N, tambah 2 kali 1, 2. Nanti 2 dikurang 1 itu menghasilkan 2N tambah 1. Nah, inilah yang kita jumlahkan. N kuadrat ditambah 2N tambah 1. Didapatlah N kuadrat tambah 2N tambah 1. Ini jika dituliskan bentuk pangkatnya, bisa kita ubah menjadi N tambah 1 kuadrat. N tambah 1 kuadrat, jika kita jabarkan, itu hasilnya N kuadrat tambah 2N tambah 1. Bentuk tulisan singkatnya N tambah 1 kuadrat. Bisa juga sampai sini, kita bisa dapatkan N kuadrat tambah 2N tambah 1. Tapi untuk penulisan singkatnya, bisa kita ubah N tambah 1 pangkat 2. Sekarang ruas kiri, ini untuk ruas kiri ya, kita sudah buktikan ruas kirinya untuk N tambah 1. Sekarang kita buktikan untuk Pn tambah 1 ruas kanan. Di sini rumusnya N kuadrat, jadi ini rumusnya N kuadrat. N kuadrat, maka kita ubah nilainya di sini, karena di sini nilainya N tambah 1, N-nya kita ubah menjadi N tambah 1. Langsunglah di sini hasilnya N tambah 1 kuadrat. Kalau seandainya di atas kalian cuma sampai di sini N kuadrat tambah 2N tambah 1, berarti kalian bisa cari penjabarannya ini, nanti menghasilkan juga N kuadrat tambah 2N tambah 1. Jadi begitulah untuk pembuktian ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama nilainya, berarti terbukti untuk Pn tambah 1 bernilai benar. Langkah ketiga, karena P1-nya benar, Pn tambah 1 benar, maka dapat disimpulkan bahwa Pn benar untuk N besar sama dengan 1, atau jawabannya terbukti benar. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan contoh yang kedua. Buktikan dengan induksi matematika bahwa setiap bilangan N positif berlaku
1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya tambah n sama dengan n kali n tambah 1 dibagi 2. Penyelesaiannya kita mulai dengan langkah 1. Langkah satunya kita buktikan bahwa P1 itu bernilai benar. Jadi karena di sini bilangan n positif, berarti bilangan terkecilnya itu adalah 1. Berarti kita mulai di sini pembuktian langkah satunya dari n sama dengan 1. Karena n sama dengan 1 adalah bilangan terkecil. Untuk syaratnya di sini n positif. Kita lihat untuk ruas kirinya, kita selalu buktikan ruas kiri, ruas kanan. Jika jawabannya sama, berarti dia terbukti benar. Di sini lihat, di sini kan rumusnya ruas kiri n. Jadi n-nya langsung kita ganti dengan 1. Jadi untuk ini ruas kiri n sama dengan 1. Karena di sini tidak ada rumusnya perkalian atau pembagian, langsung n, berarti n-nya langsung sama dengan 1. Untuk ruas kanannya, yang ini ya, ruas kanan kan rumusnya n kali n tambah 1 bagi 2. Berarti kita ganti di sini nilai n-nya 1 dan 1. Maka didapat 1 kali 1 tambah 1 itu 1 kali 2 bagi 2. Jawabannya sama dengan 1. Maka di sini ruas kirinya sama dengan 1, ruas kanannya sama dengan 1, maka terbukti P1 benar. Langkah kedua, langkah induksi, kita buktikan karena tadi sudah n sama dengan 1, kita buktikan n tambah 1. Jadi langkah kedua itu untuk membuktikan n tambah 1-nya ya. Jadi untuk contoh soalnya, lihat untuk n tambah 1, untuk ruas kirinya ini kita tulis kembali 1 sampai dengan n seperti ini. Kemudian nanti di belakangnya ditambah n tambah 1. Lihat, 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah n, itu hasilnya ini kan, n kali n tambah 1 per 2. Hasil dari 1 tambah 2 dan seterusnya sampai n menghasilkan n kali n tambah 1 per 2. Jadi hasilnya ini ya, kita tulis kembali, kemudian ditambah n tambah 1. Nah, kalau sudah sampai sini, ini bentuk pecahannya bentuk campuran. Kita bisa ubah menjadi pecahan biasa. Berarti n kali n tambah 1 ditambah 2 kali n tambah 1, hasilnya seperti ini, dibagi 2. Kemudian kita bisa faktorkan, n tambah 1-nya kan sama, berarti di sini, di sini bukan tambah ya, di sini kali. Jadi n tambah 1 kita keluarkan masing-masing, jadi di dalam kurung ini tinggal n tambah 2. Jadi nanti di sini kalian ubah ya, ketika menulis di sini bukan tambah, di sini lambangnya kali. Jadi n tambah 1 kali n tambah 2 bagi 2 untuk ruas kirinya. Untuk ruas kanan yang ini ya, langsung kita ganti nilai n-nya menjadi n tambah 1. Berarti rumusnya yang ini, n ini kita ganti n tambah 1, n yang ini, bukan ini ya, lain, bukan n tambah 1 ini langsung jadi, bukan. Tapi khusus untuk n yang ini, kita ubah lagi menjadi n tambah 1, seperti ini. Kemudian dibagi 2. Jadi n tambah 1 kali n tambah 1 tambah 1 kan 2, berarti n tambah 2. Per 2, ini untuk ruas kanan. Jadi hasilnya n tambah 1 kali n tambah 2 per 2. Di sini kalian ubah ya. Di sini jangan tambah, di sini kali. N tambah 1 kali n tambah 2 per 2. Jadi untuk ruas kiri jawabannya sama dengan ruas kanan. Jadi terbukti P n tambah 1 benar. Karena langkah 1 dan 2 benar, maka dapat disimpulkan bahwa n kali n tambah 1 per 2 benar untuk setiap bilangan n positif, atau pernyataan di atas ini terbukti benar.
Silahkan dicatat semua contoh soalnya, kemudian kalian lanjutkan dengan mengerjakan tugasnya 3 nomor. Nanti silahkan dikirimkan tugasnya melalui Google Classroom. Terima kasih.